Shalom, perkenalkan, nama saya Mas Rusni atau Mas Anto. Bisa di salah satu nama itu dipanggil boleh. Saya hendak menyampaikan kesaksian pribadi saya. Sebelum kita mulai kesaksian pribadi saya, kita berdoa dulu ya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu saat ini hendak bersaksi untuk mempermuliakan nama Tuhan, agar apa yang Tuhan sampaikan, carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Saya mencari harta yang berlimpah di surga, dan saya dalam hidup ini saya mau bayar harga. Karena itu saya ikut bersaksi untuk mempermuliakan nama Tuhan, agar saya mendapatkan kemuliaan di surga kelak. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati juga para pendengar ini, supaya mereka dapat mengerti apa yang hamba-Mu sampaikan, dan mereka dapat menerapkannya di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Tuntunan Tuhan Yesus dan Roh Kudus-Mu bersama mereka dan kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan saya minta, amin. Baik Bapak Ibu, saya mau bersaksi. Saya dulu ingat mencari pasangan hidup ya. Waktu dulu masih muda, saya mulai dekat-dekat dengan seseorang dulu itu pada tahun 2000 lah, anggap waktu saya pertama kali lulus SMA. Jadi kalau sekarang ditanya umur saya berapa, 39 tahun sudah berapa tahun yang lalu kesaksian baru saya buat sekarang. Pada saat itu ada suatu rasa terhadap orang lain, dan saya memendamnya cukup lama. Saya pun berdoa, dan kuasa Tuhan itu memang saya rasakan, benar-benar saya rasakan. Orang yang saya doakan pun kayaknya gelisah. Dia mau coba-coba cari saya, mau ketemu saya, lewat-lewat depan rumah saya. Pas lewat saya dipanggil, saya kenal orangnya. Nah, jadi itulah kuasa doa itu luar biasa. Tapi untuk hal yang seperti itu saya tidak ceritakan, karena yang itu saya anggap loncat saja ya. Yang seperti itu, karena saya tidak ada kedekatan juga dengan dia, hanya memendam rasa, dan telepon-teleponan mungkin jarak jauh. Dan ya disitulah saya merasakan kuasa Tuhan ikut bekerja di situ pada saat itu. Dan kurang lebih tahun 2021 mungkin ya, 2021 saya sih sempat bikin catatan juga sih kesaksian hidup saya itu, hampir semuanya saya catat, malahan kesaksian hidup saya tuh. Oh iya, ini jadi kira-kira tahun Mei 2023 kira-kira dulu. Saya itu bergumulnya ya 2023 lah, hitungannya kayak gitu aja. 2023 saya bergumul berdoa, Tuhan saya minta diberikan seorang pacar atau kekasih. Saya perlu kasih tahu Bapak Ibu dan saudara-saudara, adik-adik, atau siapapun juga, bapak-bapak atau orang yang sudah menikah, juga harus perlu tahu supaya Anda bisa membina anak Anda kelak. Saya berdoa minta pacar, Tuhan tolong diberi kemudahan supaya dapat bisa memiliki pacar. Dan saya bergumul itu mungkin kurang lebih 3 bulan saat itu, dan saya mendapat dikenalin sama seorang wanita, saya sebut inisial aja ya, LK. Nah, saya berkenalan dengan L ini, saya berkenalan dengan dia, dan lama-lama dekat-dekat. Kebetulan juga mungkin saat itu dia sedang lagi putus dengan yang lain atau tidak akur dengan pacarnya itu. Kebetulan saya pas lagi datang gitu, kenalan-kenalan, ngobrol, teman saya yang ngajak. Lalu teman-teman yang ngajakin saya ketemu dia ini suatu saat bilang, itu cewek katanya mau sama kamu, katanya dia titip salam sama kamu katanya. Nah, jadi akhirnya kami berkunjung lagi ke rumah itu cewek, saya dengan teman saya cowok ya, ke rumah dia berkunjung. Nggak lama-lama dia yang nembak saya duluan, mau jadi pacar saya katanya. Ya saya pikir-pikir, ya udah saya terima aja. Dan di situ saya jawaban Tuhan yang saya berdoa saat itu, saya minta pacar itu dikasih Tuhan, benar dikasih Tuhan. Pergumulan saya 3 bulan ya untuk minta seorang pacar itu. Jadi setelah berjalan waktu demi waktu berjalan,
Saya dengan dia selalu jalan bersama, ke gereja juga sama, malam minggu saya ngapel, hari minggu saya ajakin sembahyang sama-sama. Kami sembahyang sore biasa ya. Nah, ajakin dia sembahyang sore, sampai pada suatu saat saya lagi nonton berita selebritis, atau waktu zaman itu gosip ya, gosip selebritis atau apa tuh di televisi. Saya nonton ada seorang cowok dan seorang cewek pacaran selama 4 tahun. Bayangkan 4 tahun pacaran, putus. Putus dia, dan yang si cowok ini stres dia. Jadi dia sempat di gosip selebritis, dia tidur di bawah jembatan saking stresnya. Si cewek ini juga stres loh, keluar kota dan sebagainya, tidur di tempat saudaranya dan sebagainya, nggak jelas lagi juntrungnya atau di mana, sama-sama stres loh. 4 tahun, bayangkan saudara-saudara, 4 tahun berpacaran putus begitu saja. Nah, dari situ saya langsung mendapat hikmat dari Tuhan. Astagfirullahalazim, saya bilang. Astaga, saya bilang. Selama ini saya ternyata selama ini saya nggak pernah berdoa menyerahkan hubungan saya dengan pacar saya ini ke tangan Tuhan. Dari situ saya berhikmat, daripada saya buang waktu lama-lama sampai 4 tahun pacaran lalu putus, buang-buang waktu, tenaga, uang, biaya dan lain sebagainya sia-sia. Saya berdoa akhirnya di hadapan Tuhan. Pada sekitar 4 bulan atau 5 bulan kami lagi berpacaran, saya berdoa setiap malam, saya bergumul, saya berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan Yesus, saya serahkan L ini ke dalam tangan. Saya berdoa ya, saya sebutin nama pacar saya itu, saya berdoa kalau memang Tuhan berkenan, mudahkan hubungan kami bisa bersama, kami bisa menikah. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan, biar pisahkanlah kami dengan baik-baik dan damai. Ingat Bapak Ibu, harus minta pisahkan dengan baik-baik dan damai. Pisahkan kami baik-baik dan damai. Kalau Anda minta pisahkan saja, pacar saya selanjutnya yang kedua, saya cuma berdoa terus minta dipisahkan baik-baik dan damai. Ribut besar kami, kelahi. Saya di hadapan orang tuanya teriak-teriak. Waduh, kacau. Karena dia bawa pacarnya di rumahnya, kedapatan sama saya. Itu pacar saya yang kedua ya. Ini setelah ini masih kembali ke yang tadi ya. Kembali ke yang awal. Saya mulai berdoa. Setelah beberapa lama, kira-kira mungkin 1,5 bulan Bapak Ibu, saya berdoa, bergumul di hadapan Tuhan seperti yang saya minta tadi. Ternyata Tuhan menyatakan kehendaknya. Dia bukan pasangan yang seimbang dengan saya. Tidak seimbang, tidak sepadan. Akhirnya benar-benar kami putus baik-baik, kami putus dengan damai. Tidak ada perkelahian, tidak ada percecokan. Dia telepon saya bahwa hubungan kita sudah berakhir, dia segera akan bertunangan dengan cowok yang lain. Oke, saya bilang. Di telepon saat itu ada telepon rumah, bukan telepon HP saat itu ya. Belum ada telepon HP, itu masih mahal saat itu. HP Nokia itu aja berapa juta harganya saat itu. Jadi cuma telepon rumah, dia telepon dari telepon umum. Saya terima di telepon rumah, mohon maaf, dia bilang, ya nggak apa-apa. Saya bilang gitu, saya ngomong juga baik-baik. Akhirnya nggak lama-lama, ya ini sudah jawaban Tuhan. Saya berdoa lagi kepada Tuhan. Saya ingat di dalam doa saya tuh kan, saya minta tuh supaya saya juga belajar ikhlas. Ikhlaskan dia, beri saya ganti lagi pacar yang lain yang lebih baik dari dia. Doa saya salah Bapak Ibu. Doa minta pacar lagi. Harusnya saya sarankan kepada saudara-saudara, jangan minta pacar. Doa itu minta istri atau minta suami. Doakan minta suami, minta istri gitu, yang baik, yang seimbang, yang sepadan. Saya lanjutkan ya pengalaman hidup saya. Jadi setelah itu udah putus kurang lebih 3 bulan kami putus. Di dalam masa putus itu Bapak Ibu, hati ini berat. Saya menutupi kesedihan saya, kekecewaan saya
dengan kadang-kadang ikut puji-pujian, kadang-kadang ikut aktivitas di gereja, kumpul sama-sama pemuda remaja. Nah, di situ saya suka dengar setel lagu rohani. Jujur Bapak Ibu, kalau tanpa lagu rohani saya setel setiap hari, kemungkinan saya bisa naik motor lewatin jurang itu sengaja mau bunuh diri, hampir terbersit kemarin saat itu, tapi enggak. Puji Tuhan, Tuhan melindungi saya. Dan setiap saya pulang, saat itu saya mau sambil mahasiswa, sambil saya kerja. Saat itu saya kerja mahasiswa sambil kerja. Saya pulang dari tempat kerja saya sambil saya menyanyi, memuji Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya nyanyi dan yang lain-lainnya, lagu-lagu rohani lainnya. Setiap saya berangkat, saya pulang, saya nyanyi, memuliakan nama Tuhan. Memang sih sebenarnya kita kalau sudah putus itu harus cepat cari gantinya lagi, karena itu akan menutupi luka hati kita. Walaupun sebenarnya ya itu doa saya keliru. 3 bulan kemudian saya dapat pacar lagi Bapak Ibu. Dikenalin sama teman saya, ya dalam satu lingkungan kerja, walaupun bukan satu kantor tapi satu lingkungan. Dikenalin sama ceweknya lebih cantik lagi dari pacar saya yang pertama. Cantik, putih, wah lucu orangnya. Suka guyon, kekeluargaan. Gimana ya istilahnya tuh, orangnya tuh gampang sosialisasi, gampang gitulah, pokoknya banyak nilai plusnya lah pacar saya yang kedua ini. Nah, di saat itu saya itu sudah tahu dari pengalaman pertama. Nah, dari pengalaman pertama saya nggak mau buang-buang waktu. Saya pikir saya harmoni lanjut dengan pacar saya yang kedua. Saya ajakin ke gereja sama-sama. Kami sering sembahyang sore. Jadi ke gereja, saya juga berdoa terus setiap malam. Saya berdoa, ya Tuhan, kalau Engkau, saya kasih inisial yang kedua ya, I namanya. Nah, saya dekat dengan dia, saya doakan kalau Tuhan berkenan, mudahkan kami bisa menikah, bisa berkeluarga. Kalau Tuhan tidak berkenan, pisahkanlah kami dengan baik-baik dan damai. Salah. Pisahkanlah kami. Saya tidak minta lagi baik-baik dan damai. Yang pada pacar pertama saja saya minta pisah baik-baik dan damai. Nah, dan betapa saya itu serius banget Bapak Ibu dengan pacar saya yang kedua ini. Sudah mana cantik, putih, cantik bener Bapak Ibu. Saat itu ternyata kehendak Tuhan lain. Kami tidak sepadan, kami tidak seimbang. Nah, puncaknya ya Bapak Ibu, karena saya minta berdoa kami pisahkan, diputuskan, tapi tidak berdoa saya ucapkan dengan baik-baik dan damai. Putusin aja Tuhan, udah pisahin aja, kami pisahin, jangan kami bersama lagi. Saya bilang gitu doanya, keras. Ternyata efek dari doa itu keras, kacau. Yakni dia telepon saya, kan telepon rumah, saya bilang belum ada HP sih ada Nokia tapi jadul dan mahal. Dia telepon, nggak usah ke rumah ya malam minggu ini ya, saya mau pulang kampung. Dia bilang, oh iya, saya bilang. Jadi saya nggak datang ke rumah dia. Saya ngapel malam minggu itu, terus ngajakin ibadah juga nggak pada hari Minggu. Saya ibadah sendiri aja. Nggak taunya ada tetangganya lapor sama saya. Kenapa kamu malam minggu nggak datang ke rumah ini? Katanya si I, katanya. Loh, katanya dia pulang kampung, gue bilang. Mana dia pulang kampung, saya lihat itu ada cowok datang ke rumah dia, ngapel terus pakai motor gede lagi. Wah, mendengar laporan seperti itu, saya cek malam minggu saya cek, dia bilang kan masih di kampung, nggak usah datang saya ke rumah dia. Akhirnya si cewek ini salah tingkah, pacar saya ini salah tingkah. Dia di situ cowok, di sini saya. Nah, jadi dia kayak gini, dia duduk dulu sama saya di ruang tamu, terus dia ke sana lagi dengan si itu cowok ngobrol sama keluarga. Nah, terus dia datang lagi ke saya sini, ngobrol, ke situ lagi dia. Lalu saya, wah beneran ini cowok ini
nggak bener ini cowok, saya bilang. Benar ini laporan tetangga. Di situ saya mulai emosi, saya marah sama dia. Kamu ini, saya bilang pakai bahasa daerah ya, saya emosi, marah, saya marah-marah dia di depan orang tuanya juga, di depan itu cowok. Marah, saya emosi, tidak terkendali lagi. Saya pulang, sampai di rumah saya nangis, Bapak Ibu. Dilihat orang tua saya, ayah dan ibu saya lihat. Saya minta tolong doakan saya, pegang kepala saya bilang, doakan saya. Oh, ibu bapak saya doain saya untuk mengikhlaskan itu si I itu. Ini Bu, saudara-saudara, adik-adik, kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu, om, kakek, nenek, tante-tante yang menyaksikan program saya ini. Anda punya kuasa, Anda bisa melakukan perubahan di alam roh, di alam tidak sadar. Anda harus berdoa. Kalau Anda tidak berdoa, nanti Anda pacaran 4 tahun, putus, kelamaan. Cepatin aja kayak saya, cuman saya ini bagi kesalahan saya karena saya minta pacar. Nah, putus, nggak baik-baik kan, kacau. Jadi selanjutnya saya minta pacar lagi. Woi, dapat lagi, Bapak Ibu. Nggak tahu ya, gampang kayaknya dapat pacar. Apakah mungkin karena saya pada saat itu bukan sekarang. Saat itu saya punya kelebihan, mungkin kelebihan fisik yang mungkin kelihatan menarik, dan cewek-cewek itu kalau saya nembak udah terima. Mau nggak kamu jadi pacar aku? Mau semua. Makanya, dan berlanjut ya, pacaran saya berdoa terus. Dan setelah ini ya, kasus pacar saya yang kedua ini, saya kembali berdoa minta putus baik-baik dan damai kalau itu bukan kehendak Tuhan. Jadi setelah itu berlanjut saya berpacaran dengan mahasiswa, dengan orang yang sudah lulus kuliah, yang seangkatan dengan saya tapi udah lulus dari jurusan FKIP, dari keguruan, dan lain-lain. Ada yang masih mahasiswa, saya udah selesai misalnya kuliah saya, berpacaran Bapak Ibu. Tapi karena saya berdoa seperti yang sudah saya ingat itu, putusin aja kami Tuhan, tapi cara yang baik-baik dan damai. Saya putus selalu baik-baik setelah itu, Bapak Ibu. Putus baik-baik dengan damai. Ada berapa orang itu, wah benar-benar saya juga syukur, karena memang mungkin di satu sisi kalau kita putus itu ada rasa luka itu harus segera ditutupi, karena memang kita ini makhluk sosial, kita harus saling kasih mengasihi. Akhirnya suatu saat saya menerima hikmat Tuhan. Selama ini aku ternyata salah berdoa. Aku bukan minta pacar, itu salah. Seharusnya aku minta istri. Akhirnya di situ aku mulai merubah doaku. Ya Tuhan, berilah aku istri Tuhan. Saya mulai berdoa. Nah, di situ saya diajakin teman lagi. Saya kan lagi ke rumah teman saya ini. Teman saya kan mahasiswa, udah tahap ujung nih, udah kita mau selesai, udah kuliah. Saya mampir ke situ, ada cewek di sebelahan sama dia, sebelahan kos-kosan lah. Lagi itu dia seorang guru, dia kan diploma, dia lagi liburan dia dari kampung, liburan ke sini nengokin adiknya. Nah, di situ saya sampaikan sama teman saya, tolonglah kasih salam sama dia gitu. Saya bilang, 1 bulan kemudian saya datangin teman itu, udah nggak kamu sampaikan salamnya? Belum. Teman saya ini pemalu, Bapak Ibu. Dia orangnya gagap. Jadi ngomong tuh, nah gitu, gagap. Jadi dia agak malu gitu. Wah, harus ganti strategi nih, saya bilang. Saya ajakin teman saya yang lain. Saya datangin dia yang di kos-kosan itu sebelah itu. Kenalan kami, ngobrol-ngobrol. Jadi ibaratnya ini teman saya yang gagap, ini teman saya yang satunya yang lancar ngomong, dan saya. Nah, teman saya yang gagap ini sebentar aja nemanin, terus ke sebelah dia. Lalu tinggal kami berdua ngobrol, kenalan, ada connect, nyambung. Kita coba ajakin dia jalan, mau. Terus malam mingguan saya ajakin jalan, mau. Dia beda agama, mohon maaf ya Bapak Ibu, agama Hindu Kaharingan.
Eh, Suatu saat saya coba ajakin dia ke gereja, mau. Jadi ikut saya ibadah ke gereja. Lama kelamaan kami semakin serius, dan tapi kami pacaran jarak jauh, ingat ya Bapak Ibu, pacaran jarak jauh karena dia seorang guru di desa sana. Jadi setelah libur sudah habis, kami telepon-teleponan. Wah, sekarang saya sudah punya HP. Masa udah kerja beli HP yang nggak berani, HP Nokia. Biarpun mahal, HP Nokia kan mahal saat itu. Nah, telepon-teleponan setiap malam minggu. Saya pikir malam minggu adalah kuncinya. Kalau dia selingkuh, dia nggak akan bisa lama terima telepon saya karena ada cowok lain. Tapi selama kurang lebih hampir 1 tahun Bapak Ibu, atau enggak lah, berbulan-bulan setelah libur sekolah, malam minggu sekuncinya, malam minggu saya harus telepon malam minggu. Dia nggak selingkuh Bapak Ibu, setia dia. Sampai polisi dia bilangin datang mau kenalan sama dia. Ini ini adalah calon istri saya. Ini sebenarnya saya sebut pacar aja. Dia orangnya setia Bapak Ibu. Sampai polisi datang mau kenalan sama dia, nggak mau, dia kabur, dia lari ke belakang, nggak mau keluar dari kamarnya. Polisi mau kenalan, dia ngomong-ngomong sebentar aja kabur dia. Dia sudah, saat kami ada dialog itu sama dia, ngobrol, dia tuh kayaknya sudah tertaut sama saya. Perasaannya, hatinya, dia sudah tertaut. Ingat ya Bapak Ibu, ingat, selama saya berpacaran, status saya waktu bujangan, saya nggak pernah ngesek duluan, nggak pernah nggak pernah ngesek, nggak pernah. Saya selalu berdoa secara murni, minta tuntunan Tuhan. Kalau nggak, pisahkan baik-baik. Kalau Tuhan izinkan, nikahkanlah kami, mudahkan segalanya. Nah, kami sudah kurang lebih 1 tahun saya berpacaran jarak jauh dengan istri saya. Suatu saat saya ajak dia ke gereja lagi, ada perjamuan kudus. Karena kan ada pendetanya tuh ngomong di depan, kalau kamu merasa berdosa jangan ikut ini, kan ada kayak gitu yang sebutannya. Tapi kalau tidak, bukan karena kita harus sempurna dulu ikut perjamuan kudus ini. Terus dia udah dibagi nih perjamuan kudusnya, roti dan anggurnya, dia nggak minum. Saya bilang pertama tuh saya pikir dia mau keluar, sudah mau keluar. Saya pikir dia ini bukan jodohku, kalau dia keluar dari gereja selesai, hubungan kita berakhir. Ingat Bapak Ibu, selama saya berpacaran saya nggak pernah diputusin. Saya selalu yang mutusin duluan pacar-pacar saya. Karena mungkin tuntunan Tuhan, oh ya udah nggak cocok, maaf ya, saya bilang gitu aja. Saya antarin pulang kuliah, berangkat kuliah saya antarin, terus itu berakhir, selesai, kami bisa baik-baik setelah itu. Nah, ceritanya dengan ini beda, dengan calon istri saya ini. Kami semakin dekat, dia ikut perjamuan kudus. Terus pas dia nggak mau keluar juga sih, ternyata dia nggak keluar dari gereja. Terus perjamuan kudus itu dia nggak mau minum. Terus saya bilang, nanti saya tanggung dosanya. Kalau ikut perjamuan kudus itu salah, saya tanggung dosanya. Yuk minum, cepat minum, aku bilang. Ayo minum, saya bujukin dia, saya tanggung dosanya. Dia minum Bapak Ibu. Nah, saya yakin ini jodoh saya, sudah ada tanda-tandanya. Nah, dan kami akhirnya menikah pada tahun 2007. Juli 2007 saya menikah dengan istri pertama saya ini. Kami mengayomi rumah tangga 12 tahun 10 bulan. 12 tahun 10 bulan ya kalau nggak salah. Saya dikaruniain 3 orang anak. Namun karena istri saya sakit, dia hipertensi. Pertama tuh dari preeklamsi, lalu hipertensi, lalu merembet ke jantungnya. Untung dia nggak stroke. Lalu ginjalnya akhirnya cuci darah, akhirnya sakit. Nanti pada session selanjutnya saya akan bercerita juga hikmat tentang sembuh dari sakit penyakit, kelemahan tubuh, dan bagaimana cara mengatasinya ya di session selanjutnya. Ini judulnya, topiknya beda ya, tentang pasangan hidup seturut kehendak Tuhan. Nah, ingat ya Bapak Ibu, nas Alkitabnya saya bacakan ya. 2 Korintus 6 ayat 14 dan 15 IMB ya. Bukan TB, bukan terjemahan baru, tapi IMB. 2 Korintus 6 ayat 14 dan 15. Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak beriman. Saya sudah beriman dengan istri saya, ternyata dia mau ikut saya. Sebab apa nih?
Sebab hubungan apakah yang terdapat di antara kebenaran dan kedurhakaan? Nggak ada kan? Saya orang benar misalnya, dia pasangan saya orang durhaka karena dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Durhaka loh. Dia tidak mengakui Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Durhaka. Tapi dia, karena sama-sama benar, kami bisa menyatu, Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Dan persamaan apakah yang ada di antara terang dan gelap? Nah, nggak ada. Malam dengan siang nggak bisa menyatu. Malam selalu kalah oleh siang. Kalau ada terang, malam akan kalah. Tapi kalau terangnya mundur, kayak matahari kan mundur dia, ibaratnya tenggelam di ufuk barat. Baru malam ada. Karena malam dan terang dan gelap nggak akan pernah bisa menyatu, nggak pernah. Yesus dengan iblis nggak akan menyatu. Saya lanjutkan ya. Kesepakatan apakah yang terdapat di antara Kristus dengan Belial? Belial itu bahasa Ibrani, artinya iblis. Nggak ada kesepakatannya, kesamaan antara Tuhan dan iblis. Nggak ada samanya, jauh. Terbalik 180 derajat. Atau bagian apakah yang ada di antara orang beriman dengan yang tidak beriman? Saya prihatin, saya sedih Bapak Ibu. Melihat kadang-kadang ada teman-teman saya yang dari sudah kenal Tuhan Yesus, karena nggak nurut sama orang tua bilang itu bukan jodohmu. Tapi dia ngeyel, melakukan seks di luar nikah. Akhirnya mau nggak mau dong nikah. Itu pasangan tidak seimbang, tidak beriman. Akhirnya dia itu, teman saya yang benar itu menjadi orang durhaka karena dia menolak Yesus yang adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dia buktikan bahwa dia mati di kayu salib namun bangkit pada hari ketiga. Nggak ada orang yang bisa bangkit. Dia 40 hari bersama kita semua, lalu dia terangkat ke surga, disaksikan 500 pasang mata. Silakan baca di Alkitab, semua orang menyaksikan dia terangkat ke surga. Ada nggak yang sehebat dia? Yang lain tuh nggak ada. Cuman nabi palsu aja, nabi cabul, nabi pembunuh. Nggak ada. Hanya Yesus yang adalah Tuhan. Dia penuh kasih, datangin kita orang berdosa ini. Dia berikan nyawanya, tapi dia kembali bangkit. Dia ambil kembali nyawanya. Dia hidup. Dia Tuhan, dia berkuasa. Dia berhak mengambil nyawanya kembali dan hidup. Dia selamatkan kita hanya karena satu dosa Adam dan Hawa. Kita berdosa semua, tapi Tuhan yang membuat kita dibenarkan kembali. Asal kita mengakui darah Yesus Kristus yang akan menyelamatkan kita. Nah, istri saya sakit Bapak Ibu. Akhirnya dia pun meninggal pada Mei 2018. Nah, di situ saya mengalami sedih Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu nanti merasakan kalau ibaratnya saya dibulatkan aja ya, 13 tahun bersama-sama dengan seorang istri lalu dia meninggal. Saya merasakan lagi Bapak Ibu kehampaan waktu seperti saya putus dengan pacar saya yang pertama. Ada perasaan kosong, ada rasa hampa, ada rasa sedih. Untung dari keluarganya istri saya ini, orang yang sebelah itu, dia bilang ikhlaskan. Nah, di situ saya mulai belajar ikhlas. Lalu saya teringat lagi, dulu pengalaman pribadi saya dekat sama Tuhan. Akhirnya saya berdoa kepada Tuhan, saya minta istri Tuhan, saya nggak mampu seorang diri seperti ini. Kan ada dikatakan Rasul Paulus kan, daripada kamu jatuh ke dalam dosa lebih baik menikah. Saya rentan untuk jatuh ke dalam dosa ya Tuhan, saya bilang kepada saudara-saudara, saya rentan. Saya berdoa minta kepada Tuhan, lebih baik daripada saya berdosa, lebih baik saya minta istri lagi, saya menikah. Saya berdoa sama Tuhan. Kurang lebih 3,5 bulan kemudian saya menikah Bapak Ibu. Dan pacaran itu juga pacaran jarak jauh, kenalannya dari Facebook awalnya. Kenalan, terus ketemuan, terus kami ibadah sama-sama, dan ya begitu. Akhirnya merasa cocok, udah merasa oke. Saya sebagai duda saat itu nggak pilih-pilih lagi Bapak Ibu. Karena doa yang saya minta seperti calon istri saya ya Bapak Ibu. Ingat, saya lupa. Saya pertama minta calon istri saya itu orangnya harus pintar. Kedua, dia kulitnya putih lah. Dari suku Dayak lah, karena saya orang Dayak. Nah, suku Dayak. Ini semua dikasih Bapak Ibu. Orangnya berpendidikan lah, dikasih.
Istri saya berpendidikan, dia pertama diploma, terus saya sekolahkan lagi diploma 2 ya, jadi S1 dia berpendidikan. So seiman, 5 ini yang saya ingat ya, seiman. Dia pindah dari agama yang dulu ikut saya. Itu istri saya yang pertama. Istri saya yang kedua, saya minta juga kriterianya kepada Tuhan, sama-sama satu suku, orangnya kulit sawo aja, saya bilang. Yang dulu kan putih, saya minta kulit sawo saja, nggak usah pintar-pintar orangnya. Memang kayak gini Bapak Ibu, orangnya memang nggak pintar-pintar amat, beda dengan yang kemarin. Terus lumayan mapan lah kayak gitu, dan dia lebih muda, mungkin 5-6 tahun dari saya. Bener dikasih semua ini, 5 ini muda. Istri saya ini 5-6 tahun mudanya dari saya. Dikasih Tuhan menjawab. Akhirnya istri yang kedua ini saya punya 1 anak, jadi jumlah anak saya 4. Demikian Bapak Ibu, semoga kesaksian saya ini dapat merubah pola pikir Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu yang sudah jatuh dalam lembah dosa, lembah kesalahan, berdoalah Bapak Ibu, dekatlah pada Tuhan. Jangan Anda malah lari ke hal-hal yang lain, ke hal duniawi. Biar aja udah berdosa. Jangan, rubahlah diri Anda, berdoalah, minta kepada Tuhan agar semua ini bisa selesai dengan baik dan damai. Sebutkan orangnya, apakah Anda menjadi simpanan orang lain, apakah Anda hal-hal lainnya lah. Berdoalah bagi Tuhan, pokoknya dalam segala hal, bukan hanya mencari pasangan hidup aja. Hal-hal lain juga Anda harus berdoa, serahkan semua dalam doa. Tuhan bilang apa? Berdoa dan berjaga. Jadi kita harus berjaga-jaga dalam doa. Demikian Bapak Ibu.